Bismillahirrahmanirrahim. Sabahukunna mubarak ya banati, kaifa halukunna jami'an? La'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamas al jadidah. Nata'allam li ajli raf'il jahal wa li ajli Allahi subhanahu wa ta'ala. طيب الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. ففي هذه الفرصة إن شاء الله سنستمر درسنا في مادة العقيدة، يعني وصلنا إلى قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، افتحنا الصفحة 39 مباشرة. نعم، قوله فسبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم، فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه للرب وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونزهوه عما لا يليق به من الشبيه والمثال. وأما أعداء الرسول فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته وحرفوا الكلام أي كلم عن مواضعه. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات الرب وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل ما خالف ما عليه الرسول وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. طيب, di sini ya banat, maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan dalam Al-Quran tentang al-asma'i was sifat, maka kita sebagai ibadnya ya, sebagai hamba Allah harus juga mengimani ya, seperti yang sudah kita ulang-ulang setiap kali ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, kita harus mempercayai ya, mengimani tanpa menanyakan bagaimana ya. Dan juga di sini kita harus percaya apa yang juga disebutkan oleh manusia tentang Allah. Tetapi manusia ini di sini bukan semuanya ya, bukan kita ya. Namun apa? Siapa mereka? Al-mursalun. Ya, al-mursalun wa atba'ihim. Nah, seperti tabi'in dan para sahabat dan khulafa'ur rasyidin. Karena mereka adalah sebaik-baik utusan ya, al-mursalun. Seperti itu. Fa inna hadhil kalimah ay subhana rabbik tanzih lirrabb wa ta'zimihi wa ijlalihi amma la yaliqu bihi minan naqais wal uyub. Karena kenapa? Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dan para sahabat dan juga para khulafa rasyidin itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang jauh dari kekurangan dan jauh dari aib tertentu ya. Mungkin kalau yang mengatakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu orang kafir ataupun orang yang munafik, maka kita tidak boleh mempercayainya, karena pastinya apa yang mereka sebutkan tentang Allah pasti mereka selalu memberikan kekurangan dan juga aib-aib tertentu. Namun kita yang harus percaya itu yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, seperti itu.
Nah, karena kenapa di sini? Farusul alaihi salatu wassalam wa atba'ihim wasafahu subhanahu wa ta'ala bisifatil kamal wa nazzahuhu amma la yaliqu bihi minasyabihi wal mithaliyah. Karena kenapa kita harus percaya kepada Rasul juga dan para pengikutnya, yaitu khulafa ar-rasyidin dan para sahabat yang lain, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah ya, kekasih Allah, yang tidak mungkin Rasul itu mengabarkan sesuatu hal yang jauh dari Allah, maksudnya tidak sempurna ya. Dan juga tidak akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi kita diwajibkan untuk mempercayai juga apa yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa amma a'da ar-rusul fawasafuh bididdi dhalika minan naqais wal uyub wal alhadu fi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wa harraful kalam an mawadhi'ihi ya. Dan kita tidak boleh mempercayai orang kafir ataupun musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, orang munafik dan lain sebagainya. Karena kenapa? Mereka akan mengatakan tentang Allah itu dengan semua kekurangan dan juga aib-aib yang ada. Entah itu mereka jadikan nama-nama Allah itu sebagai patung-patung mereka, Al-Uzza wal-Lata wal-Uzza, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh mempercayai hal itu seperti itu. Falhaq huwa ma kana alaihi rasul. Naam ya. Jadi yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya, dan kita harus mempercayainya. Dan juga di sini kita tidak boleh wa kullu dzalika muslim ila Rasul sallallahu alaihi wasallam duna ara'ir rijal wa awdha'ihim wa afkarihim wa istilahatihim, wa kullu ma khalafa ma alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa batil mardud ala sahibi kainan man kan. Jadi siapa yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar ya, siapapun itu. Dan jika dia tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu batil ya, apa yang dikatakan itu batil mardud katanya, siapapun itu. Nah, di sini wa qawluhu li salamati ma qaluhu ay anna man ma qaluhu fi rabbihim salimun minan naqs wal aib fa innahum a'lamul khalq bil haqqi wa ansahul khalq wa afsahahum wa qadarahum 'alal bayani wat tabligh fama banuhu min asma'illah wa sifatihi wa ghairi dhalika huwal ghayah fil kamal wa huwal haqqul ladzi yajibu i'tiqadihi wa atba'ihi wa la tajal mukhalafatih. Ya, di sini dikatakan kenapa kita harus mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang dikatakan itu jauh dari kekurangan dan juga aib-aib yang ada. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah. Dia beliau lebih tahu ya, lebih tahu dan juga amanah dan juga menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dengan tepat, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Dan selalu memberikan menyampaikan dengan sempurna. Ya. Makanya kita diwajibkan di sini wa huwal haqqul ladzi yajib, ya, wajib i'tiqad wa ittiba'. Kita harus percaya dan juga mengikuti. Wala tajal mukhalafatih. Dan juga tidak melanggar ya, tidak melanggar hal ini. Karena kenapa? Kita ketika melanggar hal ini sebenarnya tidak diketahui ya, karena sifat iman itu ada di dalam hati, tetapi kita harus percaya dan mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fil qamus as-salama al-bara'a minal uyub, ya. As-salamah di sini di dalam kamus itu artinya al-bara'ah minal uyub wal aib huna wan nuqsan mutaradifan. Jadi
sesuatu yang jauh dari aib seperti itu. Ya, tidak ada kekurangan kalau misalkan Allah memiliki tangan ya, ataupun Allah itu maha yang bisa marah juga ya, seperti makhluknya ya, mempunyai sifat marah. Tetapi sifat marah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna ya. Marah pada tempatnya, marah kepada orang yang durhaka, marah kepada orang yang pantas menerima marah itu. Namun marahnya manusia terkadang banyak kekurangan, bahkan bisa marah dalam keadaan yang tidak benar seperti itu. Dan juga bisa marah dalam keadaan benar. Intinya di sini tidak bisa disamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Selanjutnya, wa huwa subhanahu wa qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsu bainan nafi wal itsbat. Nah, di sini jam'u al-jam'u fi al-lugha ad-dhamm wal ijtima' al-intidham wa tafriq didduhu. Nah, jadi di sini jam'u itu artinya dikumpulkan ya, al-ijtima' al-intidham sama, dan diddunya itu at-tafarruq atau tafriq, bercerai-berai, jadi tidak berkumpul seperti itu. Nah, di sini wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsu bainan nafyi wal isbat. Dan kita terkadang mendapat di dalam Al-Qur'an al-ayat ya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ bersamaan antara nafi wal isbat. Nah, misalkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, itu an-nafyu dan setelah itu al-isbat, seperti itu maksudnya. Nah, wasofa di sini al-wasfu lughatan na'tuhu bima fihi, wasofa syai' na'tuhu bima fihi wa hallahu wasifatun na'at. Wasifah ma yaqumu bil mawsufi kal ilm wal jamal wa asma'u subhanahu متى تنقسم إلى قسمين أعلام وأوصاف وصفة فيها لا تنافي علمية بخلاف أوصاف العباد وصفاته سبحانه وتعالى دالة على معان قائمة بذاته فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين وهي تنقسم kama madha ila qismaini sifatu dzat wa sifah fi'al. Ya, di sini terkadang kita temukan ya Allah menyatukan ya antara nafi wal isbat dalam Al-Qur'an tentang asma'i was sifat. Nah, di sini makna wasofa. Wasofa artinya mengaitkan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an seperti itu tentang sifat dan nama-namanya. Dan di sini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu seperti Allahu Alim, Allahu Jamil, seperti itu ya. Maha yang memiliki ilmu dan juga indah, seperti itu ya. Wa asma'u subhanahu wa ta'ala tanqasim ila qismain a'lam wa awsaf wa wasifah. Nah, fiha la tunafi al-ilmiyah bi khilafi awsaf al-ibad. Misalkan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala indah ya. Indah, bahkan keindahan itu melebihi melebihi keindahan yang ada di muka bumi dan juga di surga. Jadi yang paling indah bukan pemandangannya yang di surga, tapi ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ketika misalkan dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur misalkan. Jadi yang selalu memberikan selalu memaafkan, lalu menerima taubat hambanya ya, seperti itu. Itu namanya, itu sesuai dengan sifat Allah seperti itu. Yang Maha Pengampun seperti itu. Namun ketika kita melihat manusia ada yang namanya Ghafur misalkan ya, apakah menjamin kalau namanya itu seperti sifatnya? Terkadang tidak ya, bahkan dia tidak pernah memaafkan orang lain misalkan. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia kenapa tidak boleh disamakan dengan Allah Sang Pencipta? Karena mereka memiliki kekurangan.
yang terkadang namanya seperti ini tapi sifatnya seperti itu. Seperti itu ya, bisa dipahami. Jadi kita tidak boleh menyamakan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sudah kita jelaskan bahwa di sana ada wahya bin nadhar ila dzat min qabili mutaradif bin nadhar ila sifat min qabili al-mutabayyin. Misalkan di dalam ayat qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayya man tad'u falahul asmaul husna. Nah, di sini kita ketika kita paham dengan bin nadhar ila dzat min qabili mutaradif, artinya ketika Allah mengatakan qul ud'ullah. Nah, kalian berdoalah kepada Allah, awidur rahman, atau meminta kepada ar-rahman, dan juga apa? Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi ketika kita misalkan ya rahman, memanggil Allah dengan ar-rahman atau ar-rahim ataupun al-malik, al-quddus. Nah, itu intinya sifat-sifat ini ada di apa ya? Di asmaul husna, yaitu sifat-sifat Allah. Jadi di sini seakan-akan mutarodif, disamakan. Jadi nama-nama Allah itu adalah sumbernya satu, yaitu di yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Entah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalian menyebut di dalam doa memanggil Allah, misalkan bagi Ar-Rahman itu sama, seperti itu ya, disamakan. Namun wabin nadhar ila sifat min qabili mutabayyin, itu nama-nama Allah ya, tapi kepada sifatnya ya, sifat Allah, ketika kita memanggil Allah dengan Ar-Rahman berarti dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ketika kita memanggil Allah Al-Ghafur, nah berarti memanggil Allah dalam keadaan kita meminta ampunan. Jadi setiap nama-nama Allah itu memiliki arti satu sama lain, tidak sama seperti itu. Namun intinya nama-nama ini semuanya itu adalah satu, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, paham tunai ya. Qauluhu bainan nafi wal isbat. Nah, di sini Allah kadang-kadang ya menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang nafi wal isbat dalam satu ayat ya. Namun juga ada yang berjauhan, tidak menyatu. Misalkan di sini an-nafyu, misalkan laisa kamitslihi syai', dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad, dan la ta'khudhu sinatun wala nawm, dan lain sebagainya. Dan di sini al-isbatnya wa huwas sami'ul basir wa huwal hakimul khabir qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya. Nah, di nafyu di sini artinya meniadakan ya, sesuatu yang ditiadakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada ya yang bisa menyamakan Allah dengan siapapun, seperti itu ya. Dan juga walam yakun lahu kufuwan ahad, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk ya, seperti itu. Jadi ditiadakan ya sesuatu yang tidak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana ada isbat. Isbat di sini membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami'ul Basir, mendengar dan juga melihat ya. Dan juga Hakim. Dan juga di sini Allah itu satu, seperti itu, dan memiliki sifat kesempurnaan, As-Samad, Al-Kamal lillahi ta'ala. Nah, di sini dijelaskan bahwa qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ma'ani at-tanzih tarji ila hadaini aslaini itsbatul kamal wa nafyu tashbihi wal mithal wa qad dalla alaihima suratul ikhlas fasmus samad yajma' ma'ani sifatul kamal wal ahad yatadamman annahu la mithla lahu wa la nadhir minal manhaj. Nah, jadi dijelaskan bahwa ketika kita menemukan ayat yang di sana nafyu, di sana isbat, sebenarnya surah yang dikatakan suratul tauhid adalah di surah Al-Ikhlas ya. Di sana dijelaskan an-nafyu dan juga isbat. Jadi meniadakan suatu sifat yang tidak dimiliki Allah, dan juga meyakinkan bahwa Allah memiliki sifat tersebut ya, sifat misalkan As-Sami, Al-Basir. Namun di sana juga dijelaskan bahwa Allah dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, seperti itu. Itu namanya nafyu. Dan isbatnya kalau meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya ya.
Kalau di surat Al-Ikhlas itu as-somad ya, as-somad itu ya jema' ma'ani sifatul kamal. Jadi Allah memiliki sifat yang sempurna ya. Tidak seperti yang dimiliki makhluknya ya, selalu ada kekurangan pastinya. Dan juga al-ahad. Al-ahad di sana jadi Allah itu cuma satu dan tidak ada yang bisa menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak apa? Intinya tidak sama dengan makhluknya ya. Nah, di sini wan nafyu laisa maqsudan li dzati wa innama huwa maqsud li ghairihi. Nah, id an-nafyu al-mahad laisa bimahdu wala sana bal huwa adamu mahad wala madah. Jadi ketika kita menemukan ayat nafi seperti laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak ada yang bisa menyamaikan dengan Allah. Maka di sini maksudnya yaitu bukan maksudnya di dalam Allahnya ya, maksudnya sifat Allahnya, namun di sifat yang lain, maksudnya sifat kepada makhluknya misalkan. Jadi ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak bisa disamakan dengan siapa? Dengan makhluknya, seperti itu. Jadi intinya bukan di sini bukan memuji Allah intinya ya, namun meniadakan sifat ini antara makhluk dan Robnya ya, tidak dapat disamakan, seperti itu intinya. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih At-Tadmiriyah wa yanbaghi an ya'lam anna an-nafy laysa fihi kamal wala madah illa idzan tadammana itsbatan wa kullu ma nafallah an nafsihi min an-naqais wal musyarakah ahad lahu fi khasa'isihi fa innahu tadullu ala itsbatid tiddiha min anwa'i kamalat ya. Jadi ketika laisa kamitslihi syai' itu intinya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, entah itu makhluknya ataupun yang lain sebagainya. Wa tariqu ahli sunnah wal jamaah fi nafyi al-ijmal wa fil itsbati tafsil kama jaa fil kitabi was sunnah fa athbatu lahu subhanahu al-asma'i was sifat wa nafau anhu mumatsalah al-makhluqat wa man khalafahu min al-mu'attilah wa mutafalsafa wa ghairihim akasu al-qadiyah. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa cara ahli sunnah wal jamaah yaitu ala manhajis salaf ya, yang harus kita ketahui dan juga kita harus ikuti. Maka di sini asbatu ya, asbatu lahu subhanahu wa sifat wa nafau an mumatsal makhluqat. Jadi mempercayai, mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah dan juga tidak menyamakan dengan sifat yang dimiliki oleh makhluknya, seperti yang dilakukan oleh Mu'attilah. Kalau Mu'attilah itu meniadakan ya, Allah itu katanya tidak memiliki tangan, Allah itu tidak pernah marah, Allah itu seperti itu, pokoknya sifat Allah mereka tidak percaya. Dan mutafalsifah ini misalkan mereka itu percaya bahwa tentang iman ataupun tentang hari kiamat itu katanya hayalan saja untuk para makhluknya, katanya seperti itu. Jadi mereka selalu intinya tidak mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasul ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengikuti mereka ya. Nah, di sini matan ini ya insyaallah kita akan ambil besok. Fala udul li ahli sunnah wal jamaah amma jaa bihil mursaluna fa inna sirat al mustaqim. Fa innahu siratul mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Apa kita lanjut sekarang ini ya? Ya sudah, insyaallah besok saja. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada sesuatu yang belum bisa dipahami langsung ditanyakan ya banat. Dan kalau bisa sih diulang-ulang dulu videonya insyaallah ya. Ini jelas, penjelasannya udah jelas. Tapi kalau ada yang membingungkan langsung ditanyakan ke ustazah. Barakallahu fikunna jami'an ya banati. Nafa'allahu bikunna al-ummah al-islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.